warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rahayu. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini saya akan melakukan PPL dengan materi masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dengan menggunakan media pembelajaran PowerPoint interaktif dan model pembelajaran Project Based Learning. Siapa yang tidak masuk hari ini? Iya, masuk semua ya? Bagus ya kan? Baiklah, sebelum mulai Ibu ingin mengaktifkan semangatnya karena sini semuanya tegang-tegang ya. Jadi jangan tegang ya anak-anak. Tepuk semangat, masih ingat? Tepuk semangat satu dulu ya. Harus semangat. Tepuk semangat. Pagi, semangat pagi, harus happy, unjuk gigi. Luar biasa sekali semangatnya ya, Ibu sangat senang melihat semangatnya hari ini karena kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dan ingat pelajaran kita sebelumnya apa? Iya, pengaruh kehidupan bangsa Indonesia pada masa pra-aksara. Nah, setelah masa pra-aksara kita memasuki masa di mana masuknya kebudayaan apa? Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, tahukah anak agama tertua di dunia? Ada yang tahu? Angkat tangan. Agama tertua di dunia. Ayo, silakan. Agama apa? Angkat tangan. Salah pun tidak apa. Silakan. Angkat tangan saja. Surah ini. Apa? Buddha, kurang tepat. Ada yang lain? Temannya apa? Ya. Iya, agama Hindu. Tepuk tangan untuk mereka. Nah, agama Hindu ini adalah agama yang tertua, ya. Kurang lebih 1500 sebelum Masehi, ya. Agama Hindu yang sudah ya, dan bertahan sampai saat ini, ya. Nah, kira-kira agama Hindu atau agama Buddha ini berasal dari negara mana, ya? Ada yang tahu? Berasal dari negara mana? Iya, Stefan. Pak? Cina. Ada yang lain enggak kira-kira? Agama Hindu-Buddha itu berasal dari negara India, ya. Nah, baiklah anak-anak, untuk pada kesempatan ini kita akan mempelajari yang pertama adalah tentang proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Kemudian memahami teori-teori apa saja ya yang memaparkan mengenai bagaimana sih masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dan ini puncaknya adalah kita membuat laporan eksplorasi. Nah, di sini kita itu dalam kegiatan pembelajaran hari ini pada kesempatan ini adalah pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran project based learning, di mana nanti ada proyek atau ada hasil dari pembelajaran yang akan kita lakukan selama 2 kali pertemuan yang merupakan laporan eksplorasi tentang materi masuknya kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, sebelum itu Ibu pengen tahu sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dengan memberikan pretest, ya.
silahkan pegang HP-nya masing-masing. Ibu akan membagikan link. Link ini link untuk soal pretest, ya. Tapi ibu pesankan, tolong jawab dengan sejujurnya sesuai pemahaman kalian. Baiklah, semuanya sudah selesai. Kembalikan HP-nya di depan lagi. Oke, sudah. Nah, sudah ya. Nah, adapun teknik penilaian untuk kegiatan pembelajaran kita ini ada tiga penilaian yang akan ibu berikan. Yang pertama itu penilaian sikap. Nanti sikap kalian saat kegiatan pembelajaran itu dinilai. Sikap tanggung jawab terhadap tugas yang ibu berikan, sikap kalian bekerja sama, bagaimana sikap kalian tentang rasa ingin tahu. Ini kan kita mengeksplorasi bagaimana rasa ingin tahu kalian mengenai materi yang akan kita pelajari. Kemudian nanti sikap kalian bagaimana menghargai pendapat teman, ya itu akan dinilai. Pertama sikap. Yang kedua pengetahuan. Tadi kita sudah melakukan pretest, nanti ada post test, ya. Post test itu akan dilakukan di kegiatan penutup, di mana nanti ibu akan evaluasi lagi, ya. Setelah belajar ini bagaimana hasil pengetahuannya, apakah ada peningkatan atau tidak. Ibu memahami bersama-sama, ya. Kemudian yang terakhir itu adalah keterampilan, di mana kita ini adalah PTBL yang tadi ibu bilang, ada proyek, ada produk, ada hasil. Kalau untuk pelajaran IPS ini hasilnya adalah sebuah laporan, ya, laporan eksplorasi. Kemudian nanti juga kalian akan membuat PPT, nanti kalian mempresentasikan masing-masing kelompok. Ayo kita bentuk kelompok. Silahkan bentuk kelompok karena ini jumlahnya 26 orang. Bagi kelompok 4 kelompok saja, ya. Silakan. Kelompok 1, kelompok 3, 4. Silakan. Anak-anak, coba kalian amati gambar ini. Gambar tersebut menunjukkan jalur perdagangan laut antara India dan Cina yang melewati wilayah perairan kepulauan Indonesia. Tradisi Hindu-Buddha dalam kerajaan di Indonesia. Demikian anak-anak pelajaran kita kali. Tadi sudah menyimak video, ya, mengenai teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Mirna? Iya, silakan. Oh, teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha menurut Brahmana. Ya, teori Brahmana. Iya. Ada yang ingat keempat teori yang dipaparkan dalam video tadi? Yang pertama teori apa? Waisya. Iya, teori Waisya. Kedua? Teori Satya. Ketiga? Teori Brahmana. Dan keempat? Teori Arus-balik. Iya. Itu adalah keempat teori yang menggambarkan atau menjelaskan, ya, kronologi masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia macam-macam. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Reza, apa yang mau ditanyakan? Nah, Melalui apa penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia? penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia itu tadi yang di awal-awal video itu melalui jalur apa? Jalur iya, jalur sutra tadi kan. Dari adanya jalur sutra itu memudahkan akses pedagang India lah, terutama yang negara asal agama tersebut untuk ke salah satunya ke Indonesia. Ya. Kita akan mengerjakan tugas. Di sini ada terkait dengan yang kalian sudah amati tadi. Ini ada KPD, silakan didiskusikan. Kan ekonomi.
Sudah. Selamat hari ini. Apa saja yang akan nanti kalian buat atau kalian eksplorasi, kalian sketsa di dalam Medmat ini, nanti saat kalian menyusun laporan nanti akan mudah dan lebih terarah. Tadi kalian sudah lihat langkah pertama, mengamati satu materi pokok sebagai gambaran dan mengerjakan proyek selanjutnya. Tadi kita mengamati video, jadi sudah ya. Kemudian kita sudah menentukan proyek kita, yaitu membuat apa? Laporan eksplorasi ya. Dan ada PPT-nya ya, poinnya ya. Bidang kebudayaan, terjadinya akulturasi. Setuju nggak? Setuju nggak jawabannya? Betul ya, di bidang kebudayaan terjadinya akulturasi. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Bisa, kamu juara. Di sini ada teori arus balik, ada proses masuknya agama, ada bidang politik dan pemerintahan, pengaruh dari budaya itu sudah di bidang sosial dan bidang pengetahuan serta bidang budaya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian langkah ketiga tadi sudah, yaitu menentukan jadwal penyelesaian proyek ya. Kira-kira jadwal penyelesaian proyek kita selesai di minggu pertemuan selanjutnya ya. Bisa? Bisa. Pertemuan selanjutnya laporan selesai. Kan ada 2 proyek yang kita hasilkan. Pertama laporan eksplorasi, yang kedua PPT. Yang ibu akan tagih saat kita masuk adalah laporan eksplorasinya. Ya. PowerPoint-nya itu silahkan dirancang dulu desainnya, tapi finishing atau menyelesaikannya di sekolah di pertemuan kedua, ya. Setelah kita membuat PowerPoint, nanti langkah selanjutnya adalah publikasi hasil. Kalian masing-masing kelompok akan mempresentasikan, ya, laporan tadi dalam bentuk PowerPoint. Ya, dari laporan itu kan dibuat PowerPoint, dipresentasikan ke kawan-kawan. Nanti ada sesi menanggapi, ibu juga akan mengevaluasi hasilnya. Usahakan maksimalkan juga PowerPoint-nya. Yang pandai buat kanvas, bisa di sana gunakan, misalnya statement pandai misalnya desain, silakan. Ini cukup sampai di sini. Sama menyimpulkan materi kita hari ini dan pelajaran hari ini. Ada yang tahu sedikit gambaran materi kita hari ini? Ya, silakan Stefan mengenal teori itu ada kegiatan evaluasi, post test, silakan kerjakan sebelum. Baiklah anak-anak, pesan ibu, kalian ibu beri waktu kan untuk menyelesaikan laporan. Jadi ibu harapkan tugas hari ini minggu ke depan itu kalian selesaikan laporan eksplorasi yang sudah kalian rancang tadi. Jadi untuk PR silakan kerjakan di buku LKS halaman 46 ya, pilihan ganda ya. Dan ada yang mau tanya lagi? Kalau tidak ada, silakan keluarkan tapi doanya. Ya.